Baik, operator dimanapun berada, saya akan mereview untuk di pengoperasian brake di Scania P460. Pada lever ini terdapat dua switch, yang di atas ini ada dua switch ya. Ini posisinya yang di atas sama yang di bawah. Kalau yang di atas ini adalah switch exhaust brake-nya, kemudian kalau yang di bawah ini adalah switch retardernya. Nah, pada saat posisi saat ini di sini ada warna hijau, ini adalah menandakan sudah aktif ya. Kalau posisi non aktif atau posisi off-nya kita gerakkan ke sebelah kiri, ini posisinya off. Normalnya bagaimana untuk pengoperasiannya? Normalnya adalah ini selalu di on kan, switch ini selalu di on kan. Nah, setelah switch ini on bagaimana? Ketika switch ini di on kan, exhaust brake-nya di on kan dan retarder di on kan, maka exhaust brake dan retarder itu nanti akan aktif di pedal brake secara bersamaan. Ya, teman-teman sekalian, sangat simpel sekali dan mudah. Pada saat kita menekan 30% pedal brake, itu exhaust brake dan retarder sudah aktif. Tujuannya kenapa? Karena pada saat kita melakukan braking, yang bekerja terlebih dahulu adalah exhaust dan retarder. Dan setelah lebih daripada 30%, nanti yang bekerja service brake. Nah, jadi ada tiga, retarder, exhaust brake, dan service brake akan bekerja menjadi satu dengan pedal brake-nya. Kemudian pada saat switch ini on, ini juga akan mengaktifkan DSC. DSC itu adalah downhill speed control. Di mana switch-nya? Nah, kita lihat ya teman-teman, switch DSC itu di mana? Nah, ini teman-teman, switch DSC itu adalah yang ini. Ada gambar unitnya turun, kemudian di sini ada tanda min, kemudian ada tanda plus, dan ini ada tanda undo, ini tanda off ya. Jadi pada saat switch tadi di on kan, artinya switch DSC ini bisa difungsikan, yaitu untuk menyeting berapa kecepatan nanti melakukan pengebrikan. Nanti disetting mampu melakukan pengebrikan dengan kecepatan yang telah kita tentukan. Lebih simpel lagi untuk mengaktifkan DSC ini. Kapan digunakan DSC ini? Nah, ini teman-teman sekalian harus dipahami. DSC ini digunakan pada saat downhill dengan kondisi turunan yang panjang. Artinya tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu dalam proses turunannya, dia cenderung panjang dan fungsinya adalah kita tetap fokus untuk mengontrol steeringnya. Ini tujuannya. Jadi kalau hauling jarak jauh kemudian turunannya panjang-panjang, bisa menggunakan DSC ini ya teman-teman sekalian. Ini fungsi daripada DSC, downhill speed controlnya. Nah, sedangkan yang di sampingnya ini adalah cruise control. Fungsinya adalah untuk mengontrol kecepatannya. Jadi untuk di Scania ini sangat mudah sekali teman-teman sekalian. Untuk mengontrol kecepatannya bisa menggunakan cruise control, untuk mengontrol pengeremannya bisa menggunakan downhill speed control ini. Sangat simpel sekali ya teman-teman sekalian. Saya lanjutkan lagi untuk kerjanya dari retarder. Nah, jadi untuk pengoperasian brake ini ada tiga tempat, satu di pedalnya, kemudian tadi yang di steering yaitu di DSC, dan satu lagi di sini teman-teman sekalian. Ini ada tanda, ini lambangnya. Yang ini adalah sama kan, yang di atas sama yang di bawah ini adalah sama, berarti adalah retarder. Kalau ini base switch, nanti kerjanya di pedal brake sama di steering. Nah, sedangkan kalau yang di sini ini bekerjanya di levernya. Di lever ini ada berapa tingkatan? Kita lihat. Saya gerakkan ke bawah, 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Ada 5 level untuk di retarder ini teman-teman sekalian. Kenapa dikasih 5? Karena untuk proses pengeremannya supaya lebih maksimal lagi untuk kerja daripada retarder. Perlu diingat, posisi lever yang kelima ini adalah exhaust brake dan retarder bekerja secara bersamaan ke dalam sistem. Ini bisa dioperasikan secara manual. Saya kembalikan lagi ya. Nah, ketika setelah kita gunakan, ini harapannya dikembalikan lagi di posisi netral. Kenapa kalau tidak di posisi netral, ini nanti retarder akan bekerja secara terus-menerus, sehingga
akan menyebabkan overheat untuk di oli retardernya. Saya tambahkan lagi, secara sistem oli retarder ini atau retardernya ini bekerja menggunakan oli. Olinya menggunakan ATF Dextron 72, yaitu sejenis dengan oli power steering, mempunyai kapasitas kurang lebih 7,5 liter. Nah, bekerjanya retarder ini di mana teman-teman? Yaitu bekerjanya di output transmisi. Ini adalah komponen retarder. Jadi terlihat di bawah ini adalah komponennya retarder yang ada hose warna putihnya itu. Gunanya adalah untuk yang hose-nya ini. Yang ini adalah hose cooling atau air radiator. Gunanya adalah untuk melakukan pendinginan di oli retardernya. Kaitannya adalah dengan pengoperasian tadi, kenapa harus di RPM 1800 ke atas. Nah, air ini adalah didinginkan menggunakan kipas teman-teman sekalian ya. Jadi kalau RPM-nya tinggi, putarannya kipasnya kencang, hembusannya anginnya kencang, sehingga proses pendinginan air radiator bisa baik, dan untuk mendinginkan oli retarder ini bisa maksimal. Nah, ini teman-teman tempatnya untuk di komponen retardernya ya. Jadi retarder ini tidak melakukan pengebrikan di roda, namun dia akan melakukan pengebrikan di output sub transmisinya. Nah, di mana untuk efektif kita melakukan pengeremannya? Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita mengoperasikan unit Scania, RPM-nya harus di 1800 up, atau nanti di tachometer, speedometer ada warna biru. Mari kita lihat teman-teman, warna biru yang ada di tachometer itu yang mana? Nah, terlihat untuk di tachometer itu ada warna biru. Nah, warna biru ini adalah efektif untuk proses pengebrikan air retarder dan exhaust brake. Jadi kita pada saat kita mengoperasikan gignya itu harus mendekati di warna biru atau sama dengan di warna biru. Ini sangat perlu diperhatikan pada teman-teman sekalian. Pada saat kita melakukan pengereman di turunan itu harus RPM kita di warna biru atau mendekati warna biru di range 1800 sampai 2200. Tujuannya adalah untuk kerja exhaust brake maksimal. Yang pertama, yang kedua adalah tujuannya pendinginan oli retarder bisa maksimal. Demikian, terima kasih untuk aplikasi retarder. Semoga bisa bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.